Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melakukan uji asumsi klasik dan pengolahan data menggunakan software Minitab untuk tugas proyek 2 Statistika Industri 2. Di sini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi total pendapatan harian, di mana variabel terikatnya adalah total pendapatan harian dan 5 variabel bebasnya diantaranya yaitu jumlah orderan per hari, total jarak tempuh per hari, jam kerja per hari, durasi orderan per hari, dan biaya operasional per hari. Sebelum kita masuk ke uji asumsi klasik menggunakan software Minitab, kita harus tahu apa itu uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan dalam regresi linear untuk memastikan bahwa model regresi yang kita buat valid dan tidak bias, di mana model regresi yang diinginkan yaitu diantaranya berdistribusi normal, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, tidak terdapat gejala multikolinearitas, linearitas terpenuhi, tidak terdapat gejala autokorelasi, rata-rata kesalahan pengganggu bernilai nol, dan seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Yang pertama, di sini kita akan menguji normalitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model terdistribusi secara normal atau mengecek apakah data residual atau kesalahan prediksi tersebar normal. Baik, caranya yaitu kita lihat di sini. Yang pertama kita tuh sudah memasukkan data. Caranya tuh cuma tinggal di copy paste aja data variabel terikat dan variabel bebasnya. Lalu kita mulai dengan uji normalitas normal probability plot. Caranya adalah start regression, regression, fit regression model. Nah, di sini untuk responsesnya kita masukin variabel terikatnya dan untuk continuous predictorsnya kita masukkan X1 sampai X5. Lalu untuk di storage kita centang fits residual dan standardized residual. Klik OK. Lalu di results kita centang Durbin-Watson statistik. Di graphs kita centang 4 in 1. Lalu klik OK. Nah, setelah itu dapat kita lihat di normal probability plot, di mana kita lihat di grafik normal probability plot, jika titik berada di sekitar garis diagonal, maka model terdistribusi normal. Namun, untuk penilaian menggunakan normal probability plot ini masih bersifat secara subjektif, sehingga kita harus melanjutkan ke uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya yaitu di stat, kemudian basic statistik, lalu di normality test. Kemudian kita masukkan variabelnya yaitu resi, lalu klik Kolmogorov-Smirnov. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat p-value, di mana p-value ini telah besar dari alfa atau 0,05, sehingga model terdistribusi secara normal. Lanjut ke uji homoskedastisitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model dari masalah heteroskedastisitas. Caranya yaitu kita lihat di grafik versus fits, di mana data tersebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka data homoskedastisitas. Sehingga uji yang terpenuhi, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun, penilaian seperti ini juga masih secara subjektif, sehingga kita harus melakukan uji Spearman correlation. Caranya yaitu di stat, kemudian basic statistik, kemudian correlation. Nah, untuk variablesnya kita pilih seluruh X dan resi. Seluruh X dan resi. Kemudian, untuk di results, kita centang pairwise correlation.
Oke. Dan untuk di option, kita mengubah metodenya menjadi Spearman correlation. Oke. Nah, di sini kita akan melihat untuk seluruh nilai resi di mana di sini p-value-nya telah lebih dari alfa atau 0,05. Jika p-value setiap resi lebih dari 0,05, maka uji terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan uji tidak adanya multikolinearitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model memiliki gejala multikolinearitas. Caranya kita lihat di tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini dapat kita lihat nilai VIF. Nah, nilai VIF ini harus kecil dari 10 agar tidak terdapat multikolinearitas. Namun apabila data yang rekan-rekan gunakan di sini nilai VIF-nya itu lebih dari 10, maka rekan-rekan dapat melakukan transform data atau penyembuhan data. Caranya yaitu di kalkulator, lalu dimasukkan misalnya transform X1. Di sini kita pakai expressionnya itu natural log, di mana di sini kita masukkan nilai X1. Kemudian klik OK. Nah, nanti muncul nilai transform X1 yang telah ditransform tadi. Jadi, apabila VIF yang rekan-rekan punya, misalnya hanya di X1 saja yang VIF-nya lebih dari 10, maka data yang ditransform cukup X1 saja. Namun, jika terdapat data lain, maka lakukan transform juga. Sehingga lakukan uji ulang dari awal. Dan cek apakah nantinya seluruh uji telah terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan uji linearitas. Cara kita mengetahui uji linearitas menggunakan Minitab itu menggunakan scatter plot, di mana kita itu melihat dari graf, kemudian scatter plot, kemudian kita pilih with regression, lalu klik OK. Di sini Y variables, X1, Y, X2, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data tidak menumpuk pada satu titik. Maka terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau model memenuhi linearitas. Namun, uji ini, uji linearitas menggunakan scatter plot itu bersifat subjektif sehingga dibutuhkan uji linearitas selanjutnya yaitu menggunakan software SPSS. Selanjutnya yaitu kita menguji tidak adanya autokorelasi antara gangguan. Di sini kita melihat untuk nilai Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson itu dapat dilihat di regression analysis. Nah, didapatkan bahwa nilai dari Durbin-Watsonnya yaitu sebesar 2,52722. Untuk nilai dari DL dan DU kita dapat melihat dari tabel Durbin-Watson. Nah, di sini rekan-rekan dapat melihat bahwa variabel bebas yang kita gunakan itu sebanyak 5, sehingga kita fokus di K5. Dan N yang digunakan di sini yaitu sebanyak 28. Sehingga dapat kita lihat bahwa DL-nya sebesar 1,0276 dan DU-nya sebesar 1,8502. Sehingga dapat diketahui bahwa eh, terdapat sebelumnya terdapat 5 kriteria dalam pengujian Durbin-Watson. Nah, di sini setelah kita mencari nilai dari 4 dikurang DL dan 4 dikurang DU, dapat diketahui bahwa ternyata Durbin-Watson yang didapatkan
itu berada di kondisi 4 atau kriteria keempat, di mana DL kecil sama D, kecil sama DU, atau 4 dikurang DU, kecil sama dengan D, kecil sama dengan 4 dikurang DL. Nah, hasil ini menyatakan bahwa pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu, dapat digunakan uji lain untuk atau menambah data. Nah, di sini kita melakukan uji lain. Uji lainnya itu kita menggunakan rantes. Cara menggunakan rantes yaitu di stat, kemudian di non-parametrics, dan di rantes. Nah, di sini kita pakai variabelnya, variabelnya itu resi. Lalu klik OK. Nah, didapatkan di sini p-value-nya itu sebesar 0,423. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi, sehingga uji terpenuhi. Selanjutnya, kita melihat rata-rata kesalahan pengganggu bernilai nol. Caranya yaitu di kalkulator, kita menggunakan namanya itu UI. Di sini kita menggunakan expressionnya min, di mana min yang digunakan yaitu resi, kemudian klik OK. Nah, apabila nilai UI yang muncul yaitu sebesar nol, maka asumsi rata-rata kesalahan pengganggu bernilai nol terpenuhi. Namun apabila eh, belum terpenuhi, maka rekan-rekan dapat mentransform data kembali. Selanjutnya, kita menguji apakah seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Caranya itu masih sama di kalkulator, namun kali ini kita mengalihkan UI dengan masing-masing variabel bebasnya, yaitu yang X1 mulai dari X1 sampai dengan X5. UI kali 1. Nah, di sini dapat rekan-rekan lihat bahwa seluruh perkalian UI dengan masing-masing X itu bernilai 0,000. Sehingga jika nilai UI XI sama dengan 0, maka asumsi seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu terpenuhi. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Nah, di sini kita dapat melihat koefisien determinasi dari regression analysis. Kemudian kita lihat di model summary. Nah, di sini R square yang didapatkan yaitu sebesar 85,59, yang artinya bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas sebesar 85,89%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diketahui. Selanjutnya, untuk koefisien korelasi itu kita dapatkan dari akar dari R square, sehingga nilai R-nya yaitu sebesar 9,2485, yang artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat.
Selanjutnya, untuk uji hipotesis F, di mana H0 yaitu semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. H1, semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, di sini kita melihat tabel analysis of variance. Nah, di analysis of variance, kita lihat apakah p-value regression sudah bernilai nol. Jika p-value regression sudah bernilai nol atau kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya, semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya, kita melakukan uji hipotesis T. Caranya yaitu kita melihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien, kita dapat melihat nilai p-value yang paling kecil, atau dia masih kecil sama kecil dari 0,05. Kita lihat di sini nilai p-value yang paling kecil di antara yang lain adalah berada di X4 atau durasi orderan per hari. Nah, artinya, variabel X4 atau frekuensi penggunaan signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat atau total pendapatan harian. Sehingga artinya X4 ini adalah variabel bebas yang paling berpengaruh dengan variabel terikatnya. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan variabel X4 untuk di regresi linear sederhana. Caranya yaitu kita sama seperti yang tadi, regression, fit regression model. Kali ini kita memasukkan continuous predictors-nya hanya X4 saja. Untuk yang lainnya udah sesuai, maka klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat koefisien determinasi di model summary-nya. Dilihat dari R-square-nya, yaitu sebesar 80,01, yang artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas X4 sebesar 80,01%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Untuk koefisien korelasinya itu masih sama caranya dengan yang tadi, yaitu kita akarkan nilai R square-nya. Sehingga nilai R sama dengan 8,9448. Artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat. Kemudian kita melakukan uji hipotesis F. Itu dilihat dari tabel analysis of variance, di mana H0 yaitu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan H1 yaitu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. P-value yang didapatkan pada regression yaitu sebesar nol, yang mana nol adalah kecil dari 0,05 atau nilai alfa kita, sehingga keputusannya adalah tolak tolak H0. Dan kesimpulannya yaitu semua variabel bebas durasi orderan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk uji hipotesis T, kita dapat melihat di tabel koefisien, di mana p-value yang didapatkan di X4 itu sama dengan nol atau kecil dari 0,05. Sehingga keputusannya juga tolak H0 atau variabel bebas signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 itu signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat atau durasi orderan itu sangat signifikan berpengaruh terhadap total pendapatan harian. Nah, sekian dari uji asumsi klasik untuk dari software Minitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.